Shalom saudara, selamat pagi. Di hari Senin, hari awal minggu, kita harus dipenuhi dengan semangat daripada Tuhan. Khotbah pagi ini adalah doa yang menguatkan kita untuk berjalan dalam kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Tuntun pimpin kami, beri kami kekuatan, berikan kami pimpinan-Mu, dan kami percaya Roh-Mu yang kudus, membuka pikiran hati jiwa kami untuk menerima firman-Mu, untuk kami dapat memahami dan melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Perkenalkan saya Pastor Noviantara Rolin. Saya bukan saja hamba Tuhan, tetapi juga saya menjalankan usaha bersama keluarga saya. Bapak Ibu sekalian, renungan-renungan yang saya sampaikan ini merupakan bagian dari para pergumulan saya bersama keluarga untuk mengatasi segala persoalan yang ada. Seringkali kita berteman, berpartner, pada awalnya baik-baik saja, pada tengah jalan ada masalah Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, banyak juga teman-teman yang berjalan di awalnya baik-baik saja, tapi ketika ada masalah mereka mencuci tangan dan pergi. Oke, it's fine. Kalian percaya bahwasanya Tuhan tahu dan saya berjalan di dalam kehendaknya, karena seringkali kita pahami kita ada dalam satu persoalan bukan karena kita memang mencari persoalan, tetapi Tuhan izinkan terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, setiap renungan yang saya sampaikan adalah bagian dari pergumulan saya dan bersama keluarga untuk bagaimana menemukan jalan keluar dengan caranya Tuhan. Dan salah satunya adalah doa yang menguatkan kita untuk berjalan di dalam kehendak yang Bapak Ibu sekalian. Apa itu doa yang uh, menguatkan kita untuk berjalan Bapak Ibu sekalian? Mari kita lihat di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam sorga. Kita melihat juga di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 adalah keberanian kita percaya kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Berarti ada satu hubungan bahwasanya kehendaknya, kehendak kita, kehendak kerajaan Allah, kehendak jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga, itu ada kaitannya. Maka segala sesuatu itu terjadi berkaitan dengan kehendaknya Allah, kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat bagaimana doa ini memang mendapatkan atau memberikan terobosan kepada kita. Dalam pergumulan saya tadi, saya melihat dan Tuhan mengajar kepada saya yang pertama adalah Bapa kami yang di sorga. Bapak Ibu sekalian, luar biasa bahwasanya Tuhan Allah yang mungkin jauh kita anggap ya, tapi dia sudah dekat, dia adalah bait, kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Tetapi statusnya adalah kita sebagai anak, dia sebagai Bapa. Tuhan Yesus sebagai yang sulung dan kita adalah anak-anak daripada Allah Bapa. Seperti dikatakan di dalam Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Artinya Roh Kudus ada dalam diri kita adalah bait Allah yang berseru ya Aba ya Bapa. Artinya hubungan kita dengan Tuhan ya adalah Bapa dengan anak. Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya persoalan memang berat untuk mengatakan oke, ini adalah kehendak Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Saya juga merasakan bagaimana teman-teman yang dulu kelihatannya manis-manis di awal gitu ya, memberikan segala prospek pekerjaan, tetapi ketika melakukan hal yang tidak benar gitu ya, sedih hati juga saya melihatnya. Tetapi saya melihat itu tidak tersungkur di situ, saya tidak berhenti di situ, tapi saya melihat kembali kepada Tuhan dengan doa Bapa kami ini. Bapa kami yang di surga, oh kita punya Bapa, Bapa yang menjadi bagian hidup kita, yang memperhatikan kita, dan dia adalah Bapa di atas segala Bapa, di atas Bapa fisik kita, dia adalah Bapa yang besar, Bapa yang di sorga. Bapak sekalian, oleh sebab itu adalah satu kekuatan yang pertama yang ada dalam diri saya dan saya harap menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang di surga. Yang kedua apa? Dikuduskanlah namamu. Oh, itu adalah penyerahan diri kita kepada Dia. Bahwasanya Dia hanya satu-satunya, di luar Dia kita tidak dapat melakukan apa-apa. Dikuduskanlah artinya khusus. Seperti dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu adalah kehidupan yang seharusnya kita alami. Tetapi kekudusan ini maksudnya adalah dia adalah sesuatu yang penting yang memang dikhususkan. Kita datang kepada Dia, Dia adalah khusus di atas segala-galanya nama, di atas segala nama tiada Allah selain Dia. Tuhan kita Yesus Kristus. Kuduslah, kuduskanlah namamu.
Bapak-Saudara sekalian, yang ketiga adalah datanglah kerajaanmu. Kerajaan surga ini adalah segala satu kesatuan entitas di mana situ ada rajanya, ada prajuritnya, ada aturannya, ada kehidupannya, ada hak dan kewajibannya. Bapak-Saudara sekalian, itu kerajaan itu menunjukkan bagaimana Allah bersama seluruh satu kesatuan, kuasanya, kehendaknya, keinginannya, kasihnya itu sudah datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Disebutkan dalam 2 Petrus 1 ayat 11, dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kerajaan, bahkan kita sudah memasukinya sebagai bait Allah, bait Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, itu setelah kita mengakui Dia sebagai Bapa, mengkhususkan dirinya untuk kehidupan kita, dan kita akui segala sesuatunya, kita berserah kepada dalam kerajaannya, kehendaknya, keinginannya, kasihnya. Dan yang keempat adalah kita berani mengikrarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam sorga. Seperti dikatakan juga, Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu Bapa. Ketika saya menghadapi persoalan ini, Bapak Ibu sekalian, dalam tangisan dan air mata kehancuran diri saya melihat bagaimana sekitar saya sudah berbuat sebagaimana baiknya, benarnya, tidak melanggar apa yang harus sudah Tuhan tetapkan, tetapi masih tersungkur dalam persoalan. Mulailah saya melihat satu jendela, bahwasanya ada kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga, sudah diacarakan. Dan saya ingat betul khotbah saya bahwa Tuhan pasti membela rencana-rencana, tidak pernah gagal Bapak-Saudara sekalian. Dan segala apa yang saya hadapi ini adalah ujian untuk saya bisa mengerti Dia, lebih lagi menerima kepercayaan lebih besar lagi. Tetapi saya harus menjalankan, dan disitulah saya melihat bagaimana saya harus berserah, dan kekuatan Dia berkuasa atas diri saya, mengatai segala masalah-masalah, dan saya tidak boleh menghakimi siapapun juga. Saya serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan yang menjadi hakim, menjadi penetap di dalam setiap masalah. Bapak-Ibu sekalian, walaupun saya sebagai manusia bisa melakukan apa saja, tetapi otoritas saya tunduk kepada otoritas Allah. Bukan dengan caramu, tapi dengan cara Tuhan. Justru ketika kita mengalami itu, kita harus mendoakan mereka. Mereka yang menganiaya kita, yang menyusahkan kita, berkati mereka. Agar tangan Tuhan turun, sehingga hati mereka terbuka, pikiran mereka terbuka. Dan setiap masalah mungkin juga mereka ada, Tuhan turut campur dan mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di balik semuanya itu Bapak-Ibu sekalian, ketika kita menghadapi persoalan, kasih Allah lain ke depan. Tetapi kembali kepada rencana itu, saya ada di tempat ini, saya ada di tengah persoalan ini, karena Tuhan izinkan. Itulah doa yang menguatkan kita untuk berjalan dalam kehendak. Dan saya percaya, saya terus percaya mengatakan bahwasanya inilah keberanian kita percaya kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bapak Ibu sekalian, demikian khotbah pagi ini. Dan siapa yang melihat video ini, siapa yang mendengar, bukalah hatimu, bukalah pikiranmu, bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita seiman, kita berdoa kepada Allah yang sama, firman yang sama. Marilah kita jadikan hidup kita seturut dengan kehendak. Bapa di sorga, terima kasih Kau telah pimpin kami mengerti bagaimana kami dapat kuat berjalan dalam kehendak-Mu, Tuhan. Tuntun pimpin kami pada hari ini. Damai sejahtera-Mu mengalir. Berkati setiap orang yang mengalami masalah pada saat ini, Tuhan. Beri mereka kekuatan, pertolongan, Tuhan. Urapi mereka, keluarganya. Bapak Ibu sekalian, Bapa di sorga, berikanlah juga kelegaan bagi mereka yang berbeban berat, putus asa, yang sedang sakit Kau sembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk negara kami.
Kiranya pemimpin kami pusat sampai daerah untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Lindungi negara kami dari virus-virus baru corona Tuhan. Lindungi bangsa dan rakyat kami. Tuntun pimpin kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat hari Senin, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.